pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai simbol dan bunyi Pancasila. Untuk materi mengenai simbol dan bunyi Pancasila, silakan lihat materinya pada link yang telah disediakan pada kolom deskripsi video. Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar. Dengan demikian Pancasila artinya 5 dasar negara Indonesia. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa memiliki lambang bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki lambang rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia memiliki lambang pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki lambang kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki lambang padi dan kapas. Nah, inilah simbol dan bunyi dari Pancasila. Sekarang kita akan membahas apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa Pancasila merupakan 5 azas dasar negara Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yang pertama yaitu sila dengan lambang bintang, yaitu sila ke-1. Ini mengandung nilai ketuhanan. Kemudian sila kedua dengan lambang rantai, ini mengandung nilai kemanusiaan. Sila ketiga dengan lambang pohon beringin mengandung nilai persatuan. Sila keempat dengan lambang kepala banteng mengandung nilai kerakyatan. Dan sila kelima dengan lambang padi dan kapas mengandung nilai keadilan. Nah, sekarang kita akan melihat penerapan dari kelima nilai-nilai Pancasila ini di masyarakat. Penerapan sila pertama di masyarakat. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Adapun contoh penerapannya di masyarakat yaitu yang pertama misalnya berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghargai antar umat beragama, tidak mengganggu umat lain yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak membunyikan klakson saat melintas di jalan dekat tempat ibadah. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang kelima, membersihkan tempat ibadah. Dan yang keenam, berdoa saat akan melakukan suatu kegiatan. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan sila pertama di masyarakat, yaitu sila yang mengandung nilai ketuhanan. Selanjutnya kita akan melihat penerapan sila kedua di masyarakat, yaitu sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun contoh-contoh penerapan sila kedua misalnya membantu korban bencana alam, turut serta dalam kegiatan bakti sosial, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan, dan berbagi makanan dengan tunawisma. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan sila kedua di masyarakat yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya kita akan melihat penerapan sila ketiga di masyarakat yang berbunyi persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Sikap bersatu tanpa memandang perbedaan merupakan wujud dari nilai persatuan. Adapun contoh dari penerapan sila ketiga di masyarakat yaitu yang pertama misalnya menghormati semua anggota masyarakat tanpa memandang suku dan budaya. Nah, jadi di masyarakat, dalam kehidupan di masyarakat, meskipun terdiri dari beberapa suku, beberapa budaya, dan beberapa agama, kita harus berbaur, saling bahu-membahu. Jadi, kita harus saling menghormati tanpa memandang perbedaan. Kemudian yang kedua contohnya yaitu bangga dan cinta pada produk Indonesia dan produk lokal atau daerah. Yang ketiga, mengikuti kerja bakti di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat yaitu hidup rukun di masyarakat dan tidak bertengkar. Ini merupakan contoh dari penerapan sila ketiga di masyarakat yang mengandung nilai persatuan. Berikutnya kita akan melihat penerapan sila keempat di masyarakat, di mana sila keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. Musyawarah dilakukan untuk memperoleh suatu keputusan bersama tanpa adanya perselisihan. Keputusan tersebut dinamakan dengan mufakat. Adapun contoh penerapan sila keempat di masyarakat yaitu yang pertama, mengutamakan kegiatan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, apabila ada suatu masalah,
ini sebaiknya dilakukan dengan berdiskusi, dengan bermusyawarah. Jadi, jangan menyelesaikan suatu masalah dengan kekerasan, tetapi harus melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh yang kedua misalnya, memberikan suara dalam pemilihan kepala desa, pemilihan presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, memberikan suara pada kegiatan pemilu. Contoh yang ketiga, yaitu menghargai pendapat atau pilihan orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Selanjutnya contoh yang keempat yaitu menerima hasil pemilu dengan lapang dada atau tidak marah-marah. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan sila keempat di masyarakat, di mana sila keempat sendiri mengandung nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya contoh penerapan sila kelima di masyarakat, di mana sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Sesuai dengan sila kelima, kita harus menaati peraturan sehingga tidak merugikan kepentingan umum. Adapun contoh dari penerapan sila kelima di masyarakat yaitu yang pertama, membayar pajak tepat waktu. Yang kedua, mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Yang ketiga, bekerja keras, tidak mudah putus asa. Yang keempat, turut serta dalam kegiatan sosial misalnya donor darah. Dan yang kelima, tidak mencontek pekerjaan teman. Nah, ini merupakan contoh penerapan sila kelima di masyarakat, di mana sila kelima ini mengandung nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah tadi materi pembelajaran yang sudah kita bahas mengenai penerapan sila-sila Pancasila di masyarakat. Sekarang, mari kita merangkum materi yang sudah kita bahas. Yang pertama, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yakni sila ke-1 mengandung nilai ketuhanan, sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, sila ketiga mengandung nilai persatuan, sila keempat mengandung nilai kerakyatan, dan sila kelima mengandung nilai keadilan. Yang kedua, contoh dari penerapan sila ke-1 di masyarakat yakni mempersilahkan umat beragama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, contoh penerapan sila kedua di masyarakat yakni membantu korban bencana alam. Yang keempat, contoh penerapan sila ketiga di masyarakat yakni menghargai berbagai perbedaan yang ada di NKRI. Yang kelima, contoh penerapan sila keempat di masyarakat yakni melaksanakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan bersama. Selanjutnya, contoh penerapan sila kelima di masyarakat yakni berani membela kebenaran dan keadilan.